Apa kabar? Jumpa lagi di dalam acara kita Today's Message bersama saya Leonardo di dalam program kita Biblikal. Saudara, episode yang lalu saya bicara mendengar suara Tuhan dan kenapa kita perlu mendengar suara Tuhan walaupun Alkitab ada. Nah, kali ini saya masih melanjutkan bicara soal mendengar suara Tuhan. Persoalannya adalah bagaimana saudara bisa mendengar suara Tuhan? Apa yang Anda perlu perhatikan dalam mendengar suara Tuhan, dan seterusnya. Dan saya berharap saudara lewat 2 episode ini mendengar suara Tuhan akan menolong saudara untuk bisa mendengar suara Tuhan. Bisa katakan amin. Nah, begini, bagaimana saudara dan saya mungkin bertanya ya, saya ini belum lama jadi Kristen. Saudara, mendengar suara Tuhan itu adalah terus progres dalam perjalanan kita. Dari sejak awal kita mendengar. Bahwa waktu mendengar kemungkinan salah, tidak masalah. Kan kita punya Alkitab. Ingat di episode sebelumnya saya bilang Alkitab diberikan untuk menguji. Bukan untuk meniadakan suara Tuhan yang segar. Ya. Nah, saudara, bagaimana Anda bisa mendengar suara Tuhan? Pertanyaan saya begini. Bisakah Anda membedakan suara laki-laki dan suara perempuan? Ayo, saya mau tanya, bisa nggak? Pasti jawabannya bisa. Ya kan? Bisa. Kok bisa? Nah, kita lanjut, saudara. Apakah Anda bisa mengenali suara pasanganmu kalau Anda sudah menikah? Atau kalau Anda pacaran, Anda bisa mengenalin suara pacarmu? Atau kalau Anda sudah punya anak, bisa mengenalin suara anak-anak muda? Nah, kalau Anda bilang bisa, nah ini kan menarik nih. Kita bisa membedakan suara laki-laki dari perempuan, kita bisa mendengar suara pasangan kita nggak bakal salah. Bahkan mungkin saudara bisa kenalin teman saudara yang sudah lama dari SMP, udah lama nggak ketemu, kedengeran suara, Anda kayak bilang, ini kayak suara teman saya nih. Nah, itu kan bisa begitu toh, betul nggak gitu saudara? Nah, bisakah Anda membedakan mana suara bass, mana suara gitar, mana suara drum, mana suara keyboard? Anda bisa bedain nggak? Saya yakin kita bisa bedain. Betul? Nah, bisakah Anda juga membedakan atau mengenali suara seekor burung, seekor kucing, seekor anjing? Beda suaranya. Pasti, saudara. Anda nggak mungkin salah tuh. Ya kan? Ini anjing, ini kucing, ini burung. Betul nggak gitu? Nah, artinya apa sih? Saya mau mengajak saudara untuk merenung sejenak. Berarti suara itu punya ciri-ciri yang khas. Khas. Anda mendengar suara saya kalau Anda sering ikutin episode ini dan terus-menerus sering mendengar suara saya, suatu hari nanti kalau kita ada di mall, Anda bisa mendengar suara saya, Anda bisa bilang ini kayak suaranya Pak Leonardo nih. Kan begitu. Kenapa? Karena Anda sering mendengar. Nah, jadi suara saya bisa berbeda dari yang lain karena punya ciri-ciri yang khas. Anda paham sama saya? Nah, begitu juga dengan suara Tuhan. Nah, suara Tuhan itu punya ciri khas. Tentu saja dia tidak ngomong audible seperti saya bicara dengan saudara. Nah, yaitu apa? Saudara mesti lihat, ada beberapa ciri. Dari pengalaman saya akan beritahu saudara ciri-ciri suara Tuhan. Anda siap? Mari kita perhatikan. Yang pertama, kalau Tuhan bicara, dia tidak akan pernah menimbulkan ketakutan buat saudara. Jadi kalau Anda dengar suara dan Anda jadi ketakutan, dan Anda merasa terintimidasi, saya berani yakini itu bukan suara Tuhan. Karena kalau suara Tuhan tidak akan pernah mengintimidasi, mengancam. Kalau kamu nggak lakukan ini, nanti kamu mati. Itu saya yakin bukan suara Tuhan. Dan saya percaya kalau Anda dengar suara Tuhan membuat Anda jadi ketakutan, ngeri, luar biasa, nggak bisa tidur. Saya percaya itu bukan suara Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan Anda roh ketakutan, apalagi mengintimidasi. Tidak pernah. Yang kedua, saya melihat suara Tuhan pasti tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kalau Anda mendengar suara Tuhan, ternyata keluar dari jalur Alkitab, Anda boleh pastikan itu bukan suara Tuhan. Oleh karena itu, Alkitab harus Anda pelajari, baca dengan benar, ngerti benar. Sehingga waktu mendengar, contoh misalnya ini contoh nih ekstrim ya. Anda tiba-tiba saya mendengar loh, Tuhan suruh saya menceraikan istri saya atau menceraikan suami saya. Saya berani yakin itu bukan suara Tuhan. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk saudara dan saya berpisah dari pasanganmu, dari suami istri. Yang ketiga saya percaya ciri suara Tuhan yang ketiga memberikan pengharapan, membangkitkan iman. Jadi kalau saudara mendengar suara Tuhan, imanmu bangkit, pengharapanmu jadi kuat. Walaupun Anda lagi terpuruk, walaupun Anda lagi sedih, walaupun Anda lagi susah, walaupun Anda lagi dalam kondisi stres, dengar Tuhan bicara, itu membangkitkan saudara.
Itu pasti karakteristik atau ciri suara Tuhan seperti itu. Itu adalah yang ketiga. Yang keempat, saya percaya kalau Tuhan bicara akan membuat saudara jadi semangat. Membuat roh saudara bergairah. Sehingga yang tadinya sudah down, yang tadinya sudah putus asa, yang tadinya sudah rasanya kayaknya Anda nggak punya kekuatan dan gairah. Nah, waktu Anda mendengar suara Tuhan, ingat loh, mendengar suara Tuhan bisa saja waktu Anda mendengar khotbah. Atau Anda mendengar di episode ini, Roh Kudus bicara melalui mulut saya, dan Anda dengar dan menggairahkan saudara, menyemangati saudara, saya percaya Anda sedang mendengar Roh Kudus berbicara sama saudara. Yang kelima, saya percaya ciri yang kelima adalah akan membuka mata hatimu, membuka pikiranmu, sehingga akan mengerti apa yang mesti dilakukan dan apa yang harus dihindari. Yang selama ini Anda tidak paham, yang selama ini Anda tidak ngerti, yang selama ini mungkin masih keblok, waktu Anda dengar suara Tuhan, Tuhan buka hatimu, Tuhan buka pikiranmu. Dan dengan demikian Anda mulai mengerti, maksud Tuhan buat hidup saya di tengah-tengah situasi ini apa? Apa yang saya harus lakukan? Apa yang saya harus kerjakan? Apa yang saya harus hindari? Dan seterusnya. Kenapa? Karena Roh Kudus selalu pasti membawa kita makin lama makin menyerupai Dia. Makin lama makin hidup di dalam kebenaran. Bisa katakan amin. Itu ciri-ciri suara Tuhan. Tentu saja masih ada lagi. Dalam episode ini tidak mungkin saya bisa menjelaskan kepada saudara semuanya. Nah, hari ini kita juga mesti menjelaskan, mendengar langkah-langkah untuk bisa mendengar suara Tuhan. Itu langkahnya apa? Apa yang kita perlu persiapkan untuk bisa mendengar suara Tuhan? Anda mau mendengar suara Tuhan? Nah, setelah Anda tahu cirinya, Anda mesti tahu sekarang langkahnya untuk belajar dengar suara Tuhan. Ingat, episode lalu saya berkata bahwa Tuhan, setiap orang percaya bisa mendengar suara Tuhan. Betul? Karena ayat-ayat yang saya sudah jelaskan di episode yang lalu, bagaimana Roh Kudus memimpin semua orang dalam pimpinannya, memberitahu segala sesuatu, lalu kemudian juga mengarahkan kepada kita kepada masa yang akan datang, masa depan, di hari-hari yang akan datang. Roh Kudus memimpin saudara. Nah, langkah-langkah yang kita perlu dengar. Setiap orang bisa dengar suara Tuhan. Yang pertama, Anda harus mengenal dan harus menjalankan kebenaran. Itu prinsip dasar yang nggak bisa diabaikan. Nomor satu, Anda harus mengenali kebenaran. Caranya, ya belajar. Caranya, mengerti Alkitab. Belajar, baca Alkitab, renungkan firman. Lalu apa? Praktekkan. Sebab firman itu bukan cuma dihafal. Firman itu dipraktekkan. Ketika firman itu dipraktekkan, itu berubah menjadi darah dan daging dalam hidup saudara. Jadi menjadi bagian dalam hidup saudara. Nah, kebenaran inilah yang akan beresonansi ketika Tuhan berbicara. Karena Tuhan itu Allah yang benar. Dia akan beresonansi, dia tahu ada kebenaran di sini. Maka itu sepertinya kalau disebut itu kalau di alat elektronik, itu mungkin udah ada wire, ada kabel-kabelnya yang bisa menimbulkan satu resonansi dengan suara Tuhan. Jadi waktu dia berbicara, karena Anda hidup dalam kebenaran, Anda kenal kebenaran, Anda akan kenali suara benar. Suara kebenaran itu Anda akan kenali. Yang kedua, kalau Anda mau bisa mendengar suara Tuhan, langkah yang kedua adalah takut akan Tuhan. Dengan menjauhi kejahatan. Nggak mungkin kita bisa dengar suara Tuhan, sementara kita membiasakan hidup dalam dosa. Hati-hati. Jangan-jangan kita bukan mendengar suara Tuhan, tapi kita mendengar suara kedagingan kita. Kita mendengar suara dari dunia ini. Kenapa? Karena kita hidup dalam dosa. Kita tidak takut akan Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen yang ada di dalam gereja, ibadah setia, bahkan melayani Tuhan, tetapi tidak takut akan Tuhan. Saudara dan saya perlu punya takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi kejahatan. Nah, itu adalah poin yang kedua yang perlu Anda ketahui. Ada banyak orang terjerumus justru karena tidak takut akan Tuhan. Masihkah saudara mempunyai rasa takut akan Tuhan? Nah, rasa takut akan Tuhan, tidak mau kecewakan Tuhan, dan tidak mau saudara berjalan dalam kejahatan, saya sangat percaya Anda akan bisa dituntun oleh Tuhan. Karena kalau kita tidak takut akan Tuhan, jalan kita aja udah, yang kita pilih udah sesat ini saudara. Ya, yang ketiga, langkah yang ketiga untuk Anda bisa mendengar suara Tuhan adalah pikiran saudara harus dibaharui, selaras dengan firman. Waktu kita bertobat, roh kita dipulihkan. Roh kita dibaharui. Tapi pikiran kita yang lama masih ada loh. Dan ini perlu diselaraskan. Ini perlu dibaharui. Kenapa banyak orang Kristen
Walaupun dia sudah lama sebagai orang Kristen di gereja, tapi pemikiran dan tindakannya duniawi. Saudara mau tahu kenapa? Karena pikirannya belum dibaharui. Masih bercokol yang lama. Nah, untuk bisa mendengar suara Tuhan, Anda perlu punya pembaharuan akal budi. Lihat apa yang terjadi ketika Petrus melihat ada kain putih dari langit turun dan ada binatang-binatang yang haram di dalam Kisah Rasul pasal 10 kalau Anda baca. Bagaimana Tuhan berkata kepada Petrus untuk bangkit, bangun, sembelih, makan. Dan dia tidak mau. Nah, saudara, kenapa? Karena pikirannya belum dibaharui. Kalau pikiran kita, kenapa dia menolak? Walaupun itu Tuhan yang kasih tahu. Karena dia hidup berdasarkan hukum yang diajarkan oleh Musa. Bahwa ini haram, nggak boleh dimakan. Tapi Tuhan lagi mau mengajarkan tentang hukum kasih karunia. Di mana keselamatan bukan hanya untuk orang yang namanya orang Yahudi saja, tetapi orang yang non-Yahudi. Nah, selama pikiran kita belum dibaharui, kita nggak bisa mendengar suara Tuhan. Karena kita akan berpegang kepada pengertian yang lama. Pengertian-pengertian yang lama, sehingga kita tidak bisa terbuka dengan hal itu. Ya, itu adalah yang ketiga, penting pikiran saudara dan saya dibaharui. Yang percaya katakan amin. Yang keempat, Anda harus bisa membangun hubungan yang erat dengan Tuhan setiap hari. Ya, nggak mungkin Anda bisa mengenali suara. Kenapa tadi saya bilang, Anda bisa tahu suara suami, suara istri, suara anak. Karena Anda tiap hari berkomunikasi. Iya kan? Kalau Anda cuma sesekali ketemu saya, nggak mungkin saudara bisa mengenali suara saya. Tapi kalau Anda tiap kali mendengarkan saya punya episode yang saya sampaikan di sini, Anda pasti mengenali ciri-ciri suara saya. Hal yang sama ketika Anda membangun hubungan erat dengan Tuhan, Anda tahu ciri-ciri Tuhan berbicara, suaranya seperti apa di hati saudara. Anda akan nangkep itu. Saat Anda bisa beryakin betul, ini Tuhan berbicara sama saya. Hubungan yang erat tiap hari, lewat doa, pujian penyembahan, perenungan firman, itu penting. Yang kelima, terakhir. Anda kalau mau mendengar suara Tuhan, Anda harus punya kerendahan hati untuk mau belajar dan mau diajar. Tanpa itu, sulit untuk bisa mendengar suara Tuhan. Karena kita merasa kita sudah tahu, kita sombong. Tuhan melawan orang yang sombong. Amin. Belajar untuk mendengar suara Tuhan, saya percaya Anda bisa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya, Today's Message. God bless you.